Nggak, luang lu udah berapa emang sekarang? Oke lah. Kalau misalnya gua buang 14 juta sehari, itu habisnya itu Napoleon baru lahir. Orang yang nggak percaya Bitcoin sekarang kelihatan kayak orang bego semua. Ini bukan lo semua yang tambah kaya, tapi semua orang yang nggak denger mulut gue yang tambah miskin. Lu kenal Selos gak? Nggak gua kenal. Reza Arab. Nggak kenal. Jadi kalau emang waktu itu gue bikin pernyataan publik yang salah atau salah menurut gue nggak akan jadi itu bahan yang gue pengen ulang. Lu tidak akan meminta maaf apapun yang terjadi ya? Enggak. Tepuk tangan dulu ya. Berani. Ini kursi panas buat lu malam ini nih. Tapi dia dengan PD-nya datang ke sini, maka saya sudah menyiapkan uang. Nah, nih gue punya 20.000, gue mau ternak. Oh, dia udah mulai nih? Udah mulai. Oh, udah mulai. Udah mulai. Oh, selalu begitu? Langsung gitu. Oh. Jadi gue mau ternak 20.000 gue, gimana caranya? Mau diternak buat apa nih 20.000? Lu katanya ternak uang? Itu perusahaan lama dulu, perusahaan Oh, lama. udah nggak di situ? Masih, itu jadi punya gue 100% sekarang. Si Raymond sama Feli apa kabar? Mereka jadi gini. Ternak uang tuh perusahaan yang gue dirikan sendiri dulu. Waktu itu gue masih 19 tahun, waktu itu sempat sini. Iya, lu masih bocah di sini. Iya, masih bocah waktu di sini. Iya, sekarang 25 dia. Iya, terus? Udah lumayan lama tuh, 5-6 tahun lalu. Itu idenya pertama gue bikin. Waktu itu 2 partner, ada Raymond sama ada Feli. Iya. Nah itu kita bikin platform edukasi investasi sebenarnya. Jadi buat apa? Literasi keuangan, karena banyak orang di Indonesia yang nggak paham literasi keuangan. Jadi kita ajarin investasi, saham itu seperti apa, cara berinvestasi seperti apa. Edutech lah, platform edutech. Oh, gue pikir lu pesugihan ternak duit. Oh, Nggak dah, 20.000 gue sayang gitu. Beda itu. Beda ya? Beda. Lu kenalin Raken? Gue pernah ketemu dia sebelum dia terakhir kena kasus tuh, gue pernah ketemu. Pernah ketemu? Pernah ketemu. Tapi lu pasti pelajarin kan cara dia bermain kan? Enggak sih, menurut gue nggak ada yang bagus dengan cara bermain. Lu udah baca tuh, nanti bakal kena masalah. Bukan udah baca, gue udah bikin videonya bahkan. Oh iya, lu udah bikin Gue udah bikin videonya waktu itu. Tapi akun TikTok gue tuh di-ban sama TikTok waktu itu. Kenapa? Nggak tahu, violation terus kena ban lah waktu itu. Terlalu keras kali ya? Mungkin kali ya. Iya, terlalu keras ya. Terima kasih ya udah mau datang ya. Siap. Obrolan kita dibuka dengan itu dulu ya. Sama permasalahan lu ada nggak sih sama Raymond Chin? Katanya di luaran lu gontok-gontokan katanya. Gontok-gontokan gimana nih maksudnya? Iya, gua kan lihat di isu netizen aja. Karena mungkin begini ya, karena dia kan ex partner bisnis waktu itu. Jadi ternak uang tuh tahun 2022, waktu itu Tech Winter Indonesia semua sempat goyang. Perusahaannya sempat goyang karena ekspansi karyawan terlalu banyak. Gitu. Mungkin ada perubahan visi arah bisnis antara apa yang mereka mau dan apa yang gue mau. Oke. Menurut gue sih, kalau gue secara personal sama dia, gue nggak ada masalah ya sama dia. Sekarang secara personal gue nggak ada masalah. Setelah itu juga kita selesaiin perusahaannya baik-baik, dia tanda tangan, dan itu semua 100% jadi punya gue. Jadi intellectual property-nya 100% itu punya gue. Karena jadi waktu itu gue tuh mayoritas sebenarnya. Oh. Gue itu mayoritas di atas mereka berdua waktu sama Feli. Iya. Berarti isu di luar ditabrak-tabrakin lo sama Raymond itu nggak ada, itu netizen aja gitu. Menurut gue itu mereka bikin aja karena gini. Memang betul waktu itu ketika ternak uang itu masih ada. Kalau Feli itu mungkin dia ada nama, gue nggak bisa judge nama orang, masing-masing punya kehidupan pribadi, kehidupan masing-masing. Dia decide dia tidak mau ikut. Jadi sebenarnya gue sama Raymond. Akhir-akhirnya tuh gue sama Raymond yang berjuang untuk bantu beresin ini. Iya. Ya gue sama Raymond, kita berdua, kita decide, oke, ini perusahaannya kayaknya nggak bisa jalan begini terus. Karena waktu itu karyawan yang kita hiring, ya ini kesalahan kita semua juga. Karena menurut gue hiring segitu banyak karyawan waktu itu, gue tuh masih bocil kan. Itu karyawan tuh tahun setelah itu. Ketemu gue masih kecil. Masih kecil, beneran masih kecil. Sebenarnya bisa, kita pertahanin terus, uang investornya habisnya 36 miliar sampai 0 tuh bisa. Iya bisa. Tapi kita pikir nggak, kita cut, karyawan sisa 15, uangnya balikin semua ke investor. Kantornya kan waktu itu masih sewa, ya udah kita balikin seperti semula, kita stop aja gitu. Nah, tapi pertanyaannya setelah itu kan ngapain? Jadi setelah itu Raymond tanda tangan bahwa 100% ini milik gue. Jadi ini 100% sekarang milik gue. Tapi kalau ada masalah di kemudian hari yang dituntut nanti lu nggak apa-apa? Ya, gue tuh gue yang tanggung jawab. Oh, lu siap tuh? Gue siap, karena itu gue yang bikin juga sebenarnya. Jadi ternak uang itu foundernya lu? Foundernya gue, gitu. Mereka Raymond tuh join untuk bantu bikin IT-nya. Dia tuh orang IT, jadi banyak yang tahu Raymond tuh dulu orang yang jago IT. Jadi dia tuh jago web design, jago bikin. Gue itu otak yang ngerti investasi dan segala macamnya. Heli itu tuh orang produknya. Iya, lo ibaratnya konten kreatornya gitu loh. Gue yang bikin, gue yang bikin nama ternak uang tuh gue yang bikin. Jadi ternak uang tuh ada sebelum ada mereka berdua. Itu udah gue jual dulu sebagai kayak bimbel online gitu 97.000. Iya, lo jadiin branding dulu. Gue jadiin branding dulu waktu itu abis itu mereka jump in. Raymond tuh bantu bikin secara operasional IT-nya semua, dari website-nya semua itu Raymond yang bikin. Jadi gue itu yang create brandnya dan gue create marketingnya, Raymond tuh yang bikin IT-nya.
Fail itu yang bikin produknya. Dan itu menurut gua waktu itu went very well sampai ya tech winter waktu itu. Kondisi kita kan nggak ada yang paham. Dan balik lagi, gua masih bocah waktu itu mungkin. Gua masih bocah, gua mismanage. Itu kesalahan kita semua menurut gua. Hire segitu banyak orang yang sebenarnya nggak perlu. Akhirnya dari 15 orang ini kan gua harus mikir, 15-nya ngapain? Nah, baru habis itu gua bikin itu jadi Akademi Kripto. Jadi 15 orang terakhir yang stay di kapalnya, itu gue ngomong, gue kumpulin semua. Oh, ini awalnya Akademi Kripto lu ya? Itu semua timnya Ternak Uang. Oh. Jadi Ternak Uang tuh sebenarnya basically nggak pernah mati Iya, sebenarnya. dia switching aja. Dia switching. Jadi 15 karyawan itu sampai sekarang masih kerja sama gue. Cuman masih dekat sama Raymond udah nggak ya? Gue udah nggak komunikasi kalau untuk sekarang. Iya. Berarti ada masalah ya? Kan nggak komunikasi belum tentu ada masalah. Katanya Bisa aja Bang diadu Desu. tinju. Waktu itu kan? Iya, gue sempet dengar. Waktu itu. Jadi gini, kan gue waktu itu kebetulan gue berinvestasi di Holy Wings Group juga. Iya. Kita kan punya lini bisnis HSS. Iya. Itu kan. Jadi menurut gue itu fun-fun aja lah buat fun-fun Marketing aja ya? Ya bisa dibilang marketing, bisa dibilang fun-fun aja. Oh, nggak ada masalah ya? Gue nggak ada masalah personal. Sama Reza Arab berarti nggak ada masalah juga ya? Gue nggak ada masalah personal. Soalnya kemarin barusan tuh. Oh, kenapa? Jadi komentar lu mengenai kopi 80.000, terus sama Reza, terus lu mengomentari kontennya Reza. Kayaknya yang kopi itu tuh 2023 baru diangkat lagi sekarang. Jadi waktu itu gue juga nggak tahu itu. Dia komentarin kopi itu gue nggak paham. Itu baru diangkat kayaknya baru 2 minggu, 3 minggu lalu. Karena gue create ini, jadi di TikTok tuh gue create tim untuk bikin konten yang banyak. Jadi kalau sekarang trending TikTok tuh 2, 3, 4 tuh gue semua sekarang, satu Indonesia ini. Buat apa itu? Jadi gue bikin itu untuk, nah karena gini, gue mikirkan selama ini gue trading di financial market kan. Sekarang gue pengen ubah gamenya, gue pengen trading di atensi, game atensi. Oke. Jadi Kenapa? lu bikin begitu? Iya, bahkan ada yang ngait-ngaitin kan mungkin sama siapapun itulah, live streamer atau yang lain. Iya. Karena gini, waktu itu gue sempat di poin, gue punya teman baik yang udah lama berteman sama gue. Dia tuh nunjukin gue, bro gue tuh nonton ini. Jadi dia tuh sebenarnya ya semi-semi kerja nggak kerja lah teman gue ini. Nonton apa? Dia nonton live streaming. Iya, punya Reza. Nah live streaming ini gue buka, gue buka di YouTube-nya dan gue kagetnya luar biasa. Jumlah yang dia tonton itu kayak baris merah itu full. Dan gue scroll semuanya itu full sampai gue videoin di handphone gue. Gue maksudnya di sini gue ngerasa waktu itu kan energi ya. Ketika waktu lu pakai untuk hal yang seperti itu kenapa nggak lu pakai untuk hal-hal yang lebih produktif? Gue paham entertainment. Oh. Dan yang lu kerjakan juga entertainment. Tapi untuk ngambil waktu dan atensi manusia sebanyak itu, durasinya sebanyak itu menimbulkan keresahan di dalam hati gue. Lu ngapain buang-buang waktu nonton begini panjang durasi? Betul. Padahal waktu lu bisa lu manfaatkan untuk begini-begitu kan? Betul. Dan gue nggak ada problem sama sekali sebenarnya. Sama Rezanya nggak ada. Gue nggak ada personal problem sama sekali. Tapi ketika waktu itu gue sempat, kan ada clippingan tuh di TikTok. Keluar tentang ngajarin misalnya investasi gitu. Oh, jangan nabung. Udah uang kita hamburin aja. Itu kan gaya hidup yang ditimbulkan. Nah itu menimbulkan keresahan gue karena teman-teman yang tadi gue lihat aja gue sampai kasihan akhirnya. Kok lu sampai begini? Karena dia bilang ke gue pembelaannya seperti ini. Mungkin ada waktu orang-orang tuh waktu itu kesepian. Orang kesepian, dia buka di iPad nih misalnya kayak gitu kan. Bahkan misalnya sama 2 teman yang lain, tuh sambil ngerokok, sambil minum, sambil nonton itu. Jadi mereka ngerasa ditemenin. Itu gue percaya di Indonesia besar sekali marketnya. Cuman gue rasa gue kan punya misi hidup untuk edukasi di negara ini. Gue pengen Indonesia jadi negara yang lebih baik. Itu menurut gue bahwa Indonesia one step mundur. Opini gue pribadi. Oh, lu bingung kenapa masih banyak ya orang nonton hal-hal seperti ini yang 12 jam sehari itu waktu yang bukan main buat ditonton. 12 jaman gitu ya. Menurut lu kayak kok begini gitu. Harusnya bisa dipakai begitu maksud Harusnya lu. bisa dipakai untuk hal yang lebih produktif. Karena gue melihat window ini kan orang yang tidak bekerja kan banyak sekali sekarang. Ini kan jumlah pengangguran kita ini meningkat. Iya. Secara negara, by data itu meningkat. Nah ini yang gue khawatirkan dan gue selalu gaungkan. 2030 menurut gue, ini akan lebih sulit nyari kerjanya dari sekarang nih. Tapi kalau banyak orang Indonesia yang menghabiskan waktunya nggak improve skill-nya sekarang, nggak improve otaknya sekarang, mereka fokus ngasih atensi mereka. Ini kan game atensi kan? Yang lo mainin di sini, podcast lain itu kan cuma game atensi. Itu game of atensi ya? Betul, karena gini. Orang banyak yang bilang content creating misalnya kolaborasi itu positive sum game. Jadi lu untung, gue untung. Itu kan zero sum sebenarnya. Ini banyak yang nggak paham. Karena konsepnya adalah waktu. Waktu manusia terbatas. Karena waktu manusia mungkin ada yang punya jatahnya. Misalnya gue, let's say si A nih. A tuh punya jatah 1 jam untuk nonton. Mungkin dia habis nih di podcast ini. Habis itu dia udah harus tidur untuk bekerja paginya. Iya, betul. Jadi konten tuh nggak pernah positive sum, selalu zero sum.
Artinya ketika lu nonton konten, itu paling nggak ada yang bermanfaat buat lu gitu maksudnya ya? Menurut gue begitu. Boleh ada entertainment, tapi pada taraf tertentu. Dan entertainment-nya juga jangan gini. Gue nggak masalah sama podcast seperti ini atau live streamer yang memang mengakui mereka cuma ngelucu. Itu that's fine. Tapi ketika sudah mulai ada saran untuk lifestyle, saran untuk itu kan secara tidak langsung dicontoh sama masyarakat luas. Sama teman gue tadi. Dia bilang, gue nongkrong sama 3 teman gue yang lain nih, di handphone begitu, gue ikut nongkrong begitu. Merasa di dalam gitu. Merasa di dalam. Jadi mengikuti semua lifestyle yang mau bangunnya siang sekali, segala macam. Itu diikuti semua akhirnya. Dan apa bedanya? Lu juga banyak yang ngikutin lifestyle lu juga jadinya. Tapi bagaimana? Pemikiran lu. Tapi problemnya kan gue bisa tanya ke sini. Yang ngikutin gue itu hasil hidupnya seperti apa sekarang, dan yang ngikutin seperti itu hasil hidupnya ada seperti perbandingan gitu. Jadi edukasi poinnya. Tapi di sini gue baca, lu pernah menyebut kuliah itu scam katanya. Ya, pendidikan dan kuliah itu kan beda. Kuliah itu sebuah instansi, pendidikan tuh sesuatu hal yang kita bisa pelajari tanpa kuliah. Oke. Bukan berarti gue orang yang nggak kuliah, bukan berarti gue nggak berpendidikan. Oh, nangkep gue. Nah, di sana dan gue merasa banyak sekali cara lain untuk belajar selain kuliah sekarang. Kuliah ini gue on note nih, makanya biar orang nggak potong-potongan. Itu kan bisa dipotong-potong tuh. Dipotong kali ya? Nah, gue bilang, kuliah ada beberapa yang penting. Contohnya seperti hukum, kedokteran, itu lu harus kuliah. Karena lu nggak bisa tahu hukum Indonesia kalau lu nggak kuliah hukum. Iya, betul. Tapi untuk kuliah-kuliah contoh seperti business creation, manajemen, apa sih yang dipelajari sebenarnya? Oke. Menurut gue udah kasih note ya. Ilmu pasti, contohnya seperti apa? Ya, electrical engineering, seperti dokter, seperti hukum, itu lu bisa pelajari di kuliah. Iya. Tapi kalau lu mau kuliah, kan banyak yang kuliah karena nggak tahu. Karena dia merasa society itu menuntut mereka untuk datang ke kuliah. Oh, lu begitu dulu ya? Bukan begitu, gue sama sekali nggak tertarik. Ya kan lu kuliah terus lu nggak lanjutin? Gue nggak tertarik, karena waktu itu gue harus, ibaratnya nyokap gue itu yang suruh gue kuliah waktu itu. Iya, sama lah sampai nangis, jadi gue kayak udah nggak enak sama dia. Tapi gue emang udah kerja waktu itu. Oh, jadi lu emang nggak mau kuliah dari awal? Gue emang nggak mau kuliah dari awal. Karena mindset lu udah di situ. Ini kuliah nih nggak. Karyawan gue selalu udah 50 waktu itu. Iya, soalnya di sini gue bacanya begitu. Jadi kesannya jadi lu menuduh tuh pendidikan formal itu katanya tidak berguna katanya. Itu lu udah klarifikasi masalah itu Sistem katanya. pendidikan yang menurut gue yang tidak berguna. Sistemnya yang tidak berguna. Gue pribadi kan gue udah total udah bangun 5 sekolah. Gue ada sekitar 1.300 murid yang sekarang ongoing operasional yang gue bayarin. Iya, itu gue dengar katanya. Lu banyak sumbangan juga untuk pendidikan. Iya, dan gue banyak anak yatim sekolah itu udah banyak lah. Kalau itu udah banyak. Tapi sekolah itu pengen sesuatu yang gue benahin sebenarnya. Karena gue merasa pendidikannya, bukan kuliah, bukan sekolah. Pendidikan itu akan jadi senjata utama untuk mengeradikasi kemiskinan. Kalau orang seperti Elon Musk, dia punya mimpi mungkin ke Mars gitu kan. Dia pengen bawa manusia ke Mars. Gue tuh punya mimpi untuk semua orang tuh punya pendidikan yang layak. Sistem pendidikan seperti apa versi lo? Sistem pendidikan yang lu di mana anak-anak sekarang kan dipukul rata semuanya. Gue butuh di sistem pendidikan yang by merit. Merit base. Merit base. Jadi orang punya keahlian A itu difokuskan di A, orang punya keahlian B difokuskan di B. Karena manusia ini berbeda-beda, nggak semuanya sama. Spesifik. Iya. 16 mata pelajaran, gurunya 16 satu murid. Itu kan nggak make sense. Ada yang mungkin nggak terlalu pandai di matematika tapi dipaksa di sana. Ada yang nggak pandai di kreativitas tapi dipaksa di sana. Ini gue pengen anak-anak ini semua bisa merit base ke depannya. Dan ini bisa diwujudkan dengan adanya kemajuan teknologi seperti artificial intelligence ini di depan mata gitu. Jadi dari kecil tuh udah dikhususkan gitu. Oh, dia arahnya ke sini. Menurut gua akan ada basicnya dulu. Ada basicnya ketika dia sudah lulus mungkin 10 tahun sampai 11 tahun pertama. Makanya yang gua bangun banyak kan TK. Jadi gua bener-bener mau benahin dari paling bawah. Gitu. Oh, jadi lu emang bener-bener fokusnya itu ke arah situ ya, pendidikan, edukasi segala macam. Karena pendidikan ini salah satu yang paling dekat ke hati gua. Jadi ini yang pengen gua jadikan misi hidup gue. Jadi kalau tanya tadi kenapa gue masalah dengan live streamer, gue nggak masalah dengan personal, gue nggak masalah dengan orang. Tapi ini salah satu batu sandungan yang akan menurut gue menarik negara ini mundur dari apa yang gue mau. Gitu. Lu ngelihat negara kita gimana SDM? Menurut gue negara itu ada dua, ada yang SDM maju, SDM rendah. Negara yang SDM-nya rendah seperti negara kita itu jadinya ekstraktif. Apa itu? Jadi butuh ngambil dari ngeraup. Cuma nyari duitnya caranya ngeraup doang. Kalau SDM tinggi seperti Amerika, bisa bikin Nvidia, bikin Google, bikin Meta. Indonesia itu pasti kalau ditanya konglomerat dari mana? Batu bara, infrastruktur, ekstraktif. Nah, gue pengen negara ini negara yang SDM-nya bisa maju. Karena pendidikan ini adalah roda pertamanya. Ketika pendidikan jalan, ya kan,
orang-orang SDM-nya jadi pintar, mereka punya skill. Mereka punya skill, mereka bisa berinovasi lebih. Mereka berinovasi lebih bisa bikin bisnis-bisnis yang seperti tadi, Nvidia, Google, Meta, segala macam. Iya, bisa macam-macam. Setelah itu jadi, capital market-nya jalan, pasar modalnya jalan. Dan ini jadi negara maju. Butuh di-unlock sesuatu. Tapi awalnya pendidikan dulu. Tapi susah nggak menurutmu? Luar biasa sulit. Kenapa susah? Karena itu, negara yang punya resource banyak kita sebutnya, jadi ekstraktif memang biasanya. Iya. Kita kan banyak, kita bisa lihat Iran juga susah kan rakyatnya. Iya. Indonesia ini dikasih batu bara yang sangat banyak, nikel yang sangat 33%, geotermal 40% dari dunia. Iya, pokoknya sumber dayanya banyak lah. Nah, tapi manusianya juga banyak. Norway juga punya sumber daya yang banyak. Dia juga punya minyak kan, yang sangat banyak. Iya. Tapi dia berhasil mengelolanya jadi suatu sovereign wealth fund ini. Iya. Nah, Indonesia ini dengan sumber kekayaan yang luar biasanya, itu harusnya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Iya. Nah, itu bisa dengan pendidikan diselesaikan, menurut gua semua masalah di Indonesia selesai. Masalahnya di mana menurut lu paling utama? Tadi orang Indonesia kebanyakan sukanya nontonnya entertainment yang tidak ada gunanya. Karena ini cuma ganti-ganti format. Oh, makanya lu ke situ berpikirnya ngelihatnya. Jadi kan pertanyaannya kenapa gua akhirnya nyalain kamera? Kan gua bisa aja diem-diem di belakang kan? Iya, kegelisahan lu itu akhirnya lu tuangkan di situ. Walaupun itu akhirnya jadi kontroversi, lu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, semua orang juga mainin game bola mata ini pakai kontroversi kan. Dan salah satu hal paling kontroversi yang kemarin gue tahu tentang lu, katanya lu diisukan bikin konten meniru Andrew Tate katanya. Gue begini, meniru. Andrew Tate ada niru Donald Trump nggak? Gue rasa ada. Semua kan ngikutin soalnya. Bukan, maksudnya gini, apakah podcast di Indonesia pertama meniru tuh hal yang menurut gue paling bodoh ya, karena tidak ada hal baru yang di bawah matahari ini yang gue tahu. Kalau itu iya ya, tidak ada hal yang baru. Tidak ada hal yang baru, apapun yang lu pernah lakukan. Minimal terinspirasi ini, gitu. Pasti ditiru. Semua ilmu yang lu punya tuh tiruan. Semua kata-kata yang lu pikir ada di kepala mereka masing-masing nonton ini. Minimal. Mati-mati niru nih. Itu omongan bokap nyokap lu itu, yang lu pelajarin dari kecil tuh omongan guru lu di sekolah. Iya. Gue nangkep kalau dari poin itu. Jadi menurut gue nggak ada yang bisa bilang si A niru si B, karena belum tentu idenya dari si B. Paham nggak? Paham gue. Jadi jawabannya nggak ada yang gue. Cuma kenapa lu membiarkan isu itu dan lu kembangin isu itu? Maksudnya gini, gue nggak ada gunanya di negara seperti ini untuk kita klarifikasi sesuatu yang kita tidak ini. Ini jelek Indonesia contohnya, tuduhan ya, ijazah palsu. Siapa ijazah palsu? Seolah-olah. Siapa ijazah palsu? Nggak, Indonesia ini jeleknya begitu. Misalnya dia kan niru Andrew Tate atau ijazah. Jelas dong siapa ijazah palsu. Bukan. Nih gue kasih contoh. bukan. Nggak, ini mau coba dipancing, tapi gue nggak bisa dipancing. Nggak mau dipancing ya? Nggak bisa dipancing. Contoh ijazah palsu. Banyak yang nggak paham kan logikanya. Kenapa misalnya gue sebut aja, Bapak Jokowi itu kenapa dia tidak harus buktikan ke rakyat? Orang kan pada bilangnya, oh tunjukin aja dong. Tapi kan problemnya bukan itu. Kalau sampai dia tunjukin, berarti semua orang, gue bisa ke Denny Sumargo. Ijazah lu mana? Iya. Ijazah palsu lu Denny Sumargo. Oh, bisa sembarangan aja balik gitu. Tadi, lu niru siapa nih Denny Sumargo nih? Niru podcaster luar kah? Setnya kah? Emang nggak ada yang pernah set pakai meja begini? Iya. Tapi kenapa lu harus membuktikan gitu? Sama kayak dalilnya yang menuduh yang harus membuktikan. Betul, gitu jatuhnya. Itu kan, kalau lu mau jadi penyidik awal lu begitu, lu tuduh lu harus buktiin dong. Nggak bisa lu tuduh harus gue yang buktiin, kan lu yang tuduh. Oh, berarti orang yang menuduh lu meniru kontennya Andrew Tate, dia harus membuktikan, bukan lu yang membuktikan. Silakan buktikan bahwa itu misalnya kontennya Andrew Tate. Dan kalau memang kontennya itu konten Andrew Tate, atau misalnya gue ngomong Donald Trump, gue meniru banyak sekali yang gue tiru di hidup gue. Pemikiran gue ini nggak ada yang gue pikir sendiri. Oke, karena semua yang keluar dari mulut gue adalah semua yang gue pernah pelajari di hidup gue. Termasuk lu pernah nonton kontennya Andrew Tate. Ya itu salah satu, tapi kan bukan berarti semuanya itu omongannya dia. Dia pernah mungkin ngomong sesuatu yang disebutin sama Marcus Aurelius zaman dulu. Terus jadi siapa? Apakah gue nyontek Marcus Aurelius atau gue nyontek Andrew Tate? Nah, dia harus buktikan tuh. Dan gak ada yang masalah kok dengan apa sih maksudnya Indonesia ini dengan meniru. Nah ini jeleknya sekolah nih. Sekolah diajarin nggak boleh nyontek kan. Tapi yang paling jago, yang paling berhasil di hidup yang gue lihat itu orang yang paling jago nyontek. Berarti konten-konten lu banyak yang terinspirasi ya istilahnya. Oh, bukan konten gue, semua pemikiran gue terinspirasi dari Socrates, dari semua orang terinspirasi. Gue belajar. IQ lu berapa sih? Terakhir. Tapi gue yakin salah ya, karena sekolah. Berapa? Waktu itu 137 ya nggak salah. Itu jenius masuk ya? Iya, tapi itu sekolah kan. Menurut gue itu nggak bener kayaknya. Kalau tes yang asli harus di Mensa kan. Mungkin kalau di Mensa lebih kecil kali ya. Tapi aslinya lu merasa diri lu sepinter itu atau lu biasa aja? Gue ngerasa gue biasa aja. Gue orang yang suka belajar. Apaan lu di konten lu kelihatannya kayak pinter banget, lu bego-begoin orang? Suka belajar gue. Enggak, ini soalnya balik lagi. Ada yang nitip. Kenapa lu suka bodoh-bodohin orang? Misalnya gini.
lu nggak bisa judge Bang Deso apakah dia aslinya seperti ini di depan kamera atau tidak kan? Lu nggak bisa judge aktor berdasarkan apa yang dia mainkan di film. Masa lu lihat aktor main film marah? Gue lebih lihat dia analisis. Lu analisis ya? Oh, pasti semuanya kan. Lu lebih kuat di situ ya, analisis ya? Ya orang bisa bilang analisis, kreativitas karena gue dari financial market kali ya. Iya. Gue nyari uangnya di financial market soalnya. Iya, soalnya banyak banget orang di luar sana tuh kepo dengan personal branding yang lu bangun. Oh, kan bisa apa aja. Gue bisa jadi orang paling humble yang lu tahu, gue bisa jadi orang paling sombong yang lu tahu. Tergantung gue mau mainin yang mana. Contohnya, gue bikin konten mungkin minggu lalu, orang banyak yang puji di situ. Oh, Timothy berubah, Timothy humble. Enggak, itu aslinya gue mau ngomong kayak begitu kok. Terus mereka banyak yang nanya, kok Timothy itu sebenarnya orangnya itu suka bilang-bilang orang bodoh ya, kok kasar gitu ya. Kesannya dia tuh pinter banget gitu. Betul. Iya benar ya. Banyak yang ngomong gitu. Itu tujuannya sebenarnya untuk memancing attention ya. Semuanya kan gue bilang tadi, gue keresahan gue dimulai dari game atensi. Tapi untuk bisa gue menangin game itu, gue harus mainin game yang sama kan. Sama yang semua orang mainin. Jadi itu hanya... Donald Trump nggak bisa jadi presiden kalau dia nggak melakukan dengan gayanya sekarang. Oh, jadi itu sebenarnya bukan lu. Tapi itu part of the game aja yang lu sedang bangun untuk brandingnya gitu. Bukan dengan branding. Lebih tepatnya, gini. Orang kan bisa punya metode perkalian. Misalnya Bang Densu. Sekarang mau lebih interogatif lagi, dikali 10 bisa. Contohnya, misalnya lo ada kedengkian personal sama gue. Lo bisa pakai kata-kata framing yang lebih menyerang. Iya, biar lu agresif gitu. Biar gue juga ikutan naik agresif. Nah itu sama juga. Kayak misalnya gue tadi, gue tinggal hiperbolain kan sedikit. Tone-nya bisa mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, terserah gue. Yang bisa membuat atensi orang. Iya. Itu namanya game atensi. Balik lagi. Kenapa tapi gue main game atensi itu? Karena tadi, hati gue tuh di pendidikan. Dan cara menurut gue, dibanding gue cuman, mungkin uang gue belum terlalu banyak, jadi gue nggak bisa bangun langsung banyak sekolah. Target gue mungkin 1000 ya sampai gue mati. Tapi itu belum bisa gue realisasi sekarang. Jadi gue ngerasa dengan gue muncul di media seperti ini, gue bisa mengedukasi orang lebih banyak, lebih cepat. Oke. Jadi lu cari atensi, lu masukin apa yang lu mau. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya dari netizen kami ya. Katanya, kenapa lu menghina orang yang memilih obligasi sebagai orang bodoh? Oh, gitu. Karena gini, ini bukan, balik lagi, ini kan pemikiran, bukan cuma pemikiran gua. Kalau kalian tahu, salah satu investor yang paling hebat di dunia namanya Ray Dalio. Dia udah warning akan debt cycle. Jadi dunia ini memilih namanya siklus hutang. Siklus hutang ini terjadi setiap 10 tahun sekali, dan menurut gua next-nya 2030. Orang yang beli obligasi secara global, ya, udah mengalami penurunan sekitar 40%. Kalau kalian beli dari 2020. Ini obligasi global, kita ngomong secara global. Kenapa seperti itu? Karena uang fiat, uang kertas tadi, 20.000 tadi, itu dicetaknya banyak sekali jumlahnya. Nah, jumlah dicetaknya berapa? Menurut gua, itu 11% per tahun. Jadi kalau lu berinvestasi di aset yang tidak 11% per tahun, lu itu kehilangan uang. Berarti itu si uang kertas ini akan turun tuh nilainya itu ya? Oh, sudah pasti. Kan air lebih mahal sekarang dibanding dulu. Handphone lebih mahal sekarang dibanding dulu. Berarti harus berubah nih bentuknya ya? Harus berubah menjadi aset. Oh, Graham mau bilang kripto. Ya, kripto kan salah satu dari aset. Iya, aset ya. Nah, ini banyak yang salah juga. Gue pakai itu karena itu menurut gue yang aset yang terbaik. Tapi apakah ada aset yang lain? Ada. Apa itu? Banyak sekali. Properti, emas, itu adalah aset. Nggak harus kripto ya? Nggak harus kripto. Tapi obligasi kenapa gue bilang itu tidak baik? Karena kondisi makronya emang sedang tidak baik untuk obligasi. Emang nggak bagus ya? Emang nggak bagus. Dan menurut gue siklusnya kan meledak di 2030. Oh, cuma orang bilang jangan pakai kata bodoh katanya. Terus kalau misalnya orang bodoh dibilang pinter gitu kan, itu kan bukan cara gue. Kalimatnya, katanya ya nggak ada yang tepat ya. Balik lagi itu kan diksi kan. Diksi itu gue mau sayang-sayang lu bisa, gue mau jadi orang paling humble di dunia itu bisa. Semuanya bisa. Itu kan cuma permainan kata-kata. Tapi gue suka at least gue sebutkan apa yang ada di pikiran gue. Kenapa? Karena kalau orang terlalu banyak main peran di sosial media, itu gampang untuk bunuh karakternya kan. Tinggal di pembuktian terbalik, karakternya aslinya nggak seperti itu. Contohnya, ini gue contoh. Konten nggak usah keluarga, konten sama pacar bang. Dia couple dekat banget, tiba-tiba dia selingkuh nih, di blow up. Habis pasti karirnya. Kalau gue emang, lu mau nggak suka sama gue, misalnya gue ngomong bodoh, terus mau ngapain gitu kan, nggak suka. Itu kan semua kan subjektif. Dan gua hidup di sini bukan untuk disukai sama banyak orang, tapi untuk bermanfaat untuk banyak orang. Oh, berarti lu dari awal nih udah menganalisa semua, lu udah tahu konsekuensinya, dan lu udah tahu jalan gua ke sana ini lewat sini, ada konsekuensi nih. Betul. Karena banyak kan yang ikutin gua sekarang tuh yang dulunya membenci gua, kebanyakan begitu kan. Karena haters tuh yang menyebarkan lu punya tempat paling cepat. Banyak banget dulu yang nggak suka sama lu gitu ya. Ketika lu bikin sesuatu untuk mereka berkomentar, itu mereka fully engaged di sana kan. Mereka komentar di podcast ini, itu kan butuh energi mereka ketik. Ini semua pemikiran ini berawal dari mana, Tim? Karena tadi gue suka gue suka baca banyak hal, gue suka pelajari banyak hal.
Gue adalah pelajar dari hidup. Jadi gue pelajarin. Suka baca buku? Dulu pas kecil gue suka sekali baca buku. Tapi investasi ya bukunya. Buku investasi. Gue suka baca buku investasi. Ke atas-atas. Dan menurut gue banyak pattern di dunia ini. Sama seperti tadi kan gue bilang tadi. Ada siklus hutang yang bisa bikin obligasi meledak. Semua ini ada patternnya. Manusia kan juga ada patternnya. Atensinya apa, fear-nya apa, ketakutannya apa, greed-nya, serakahnya apa, hope-nya apa. Itu kan bisa di-trigger. Gue tinggal bilang anjing lu semua kan mungkin ada yang udah kesel sama gue. Iya. Itu kan bisa dimainin kayak gue main boneka. Oh, jadi kayak anjing lu semua. Nah, ini adalah sebuah analogi dari kata. Lu bisa putar begitu ya? Bisa dibikin. Manusia kan bisa digerakkan by komunikasi. Oh, lu udah pelajarin tuh algoritma sampai kayak begitu? Bukan algoritma, itu kan dipakai dari zaman perang, propaganda, semua sama. Kalau lu sendiri kan bisa sampai di titik kayak begini tuh ada trigger-trigger tertentu nggak? Apakah ada trigger dari lu dibully, trigger dari kondisi keluarga? Oh, kalau gua bisa cerita di sini dari kondisi uang. Jadi uang tuh jadi dendam untuk gua. Jadi dendam. Jadi waktu itu gua itu kondisinya gua harus biayain nyokap gua dan adik gua waktu itu. Itu masih 16 tahun. Jadi waktu gua ketemu lu di sini, itu 19-an. 19-an itu gua tuh udah kerja, itu gua udah biayain nyokap gua udah bayarin kuliah kakak gua udah bayarin adik gua punya sekolah. Oke, kenapa itu jadi dendam itu, uang itu? Karena gini, gua ngerasa dari kecil semua masalah di hidup gua yang ada itu karena uang pasti. Misalnya nggak bisa bayar uang sekolah, berantem, nggak bisa ini, semua tuh karena uang. Jadi itu jadi masalah yang mau gue selesai untuk gua. Tapi gua janji waktu ke Tuhan. Gue janji kalau gue selesai masalah uang ini, gue pengen bantu semua orang bebas juga secara finansial. Jadi itu dulu yang gue pengen lakukan dengan semua konten-konten ini, gue pengen orang bebas finansial. Jadi lu ngelihat di dalam keluarga lu uang ini bisa bikin perpecahan, bisa bikin keributan. Gue rasa itu bukan cuma buat di keluarga gue, tapi di semua keluarga. Yeah. Kalau kalian tarik nih sampai ujung nih, kayaknya potensi masalah tuh uang. Kalau uang ini kita singkirkan loh, kayaknya masalah lebih dikit. Iya, masalah lebih berkurang. Iya, dan perceraian juga datanya kan finansial nomor 1 ya. Oke, dari situlah lu masuk nih ke cara berpikir lu pelajarin semua. Gue pelajari semua tentang uang, gitu. Apa hal-hal menarik yang orang tidak tahu tentang uang yang lu pelajarin? Salah satunya adalah tadi, nggak banyak yang tahu. Kan orang tahu data inflasi 1% kan. Tapi ya gue bisa tahu karena gue bagi beras. Jadi ini gue sekalian ngedata juga. Selama 2 tahun terakhir gue bagi setiap minggu tuh sekitar 3-5 ton beras. Setiap minggu hari Jumat itu gue bagi terus. Itu inflasi sekitar 23,5%. Jadi kalau sekarang tahun ini lo beli beras yang sama tahun lalu, itu berasnya harganya itu yang banyak gabahnya sekarang. Itu inflasi 23% beras doang. Pendidikan itu lebih tinggi lagi, bisa 30% tahun ke tahun. Jadi kalau misalnya Bang Densu ini kan pasti punya anak udah mulai siap-siapin financial planning nih, mungkin barang bini untuk anak ini ke depan sekolahnya pasti udah mau disiapin nih dananya nih. Itu harus disiapkan untuk tadi, pendidikan ini naiknya kencang banget Bang. Apa yang akan terjadi? Kok sekolah harganya mahal-mahal banget gitu? Itu disebut karena inflasi. Jadi banyak yang nggak paham konsep ini. Konsep ini sederhana menurut gua. Inflasi adalah di mana uang lu tuh dicetak. Gitu. Jadi uang itu bisa beredar, Bang. Iya. Jumlah uang yang beredar ini makin banyak. Karena uang yang beredar makin banyak, maka barang-barang makin mahal. Betul. Nah, ini kan dibilang di sekolah nih. Bagaimana kenapa gua nggak suka sekolah? Pelajarannya menurut gua nggak semua benar. Ini kan teorinya orang kira ini udah lama sekali. Ini belum 100 tahun. Yang bikin namanya John Maynard Keynes. Ini didoktrin sebagai hal yang bagus nih. Menurut gue ini bukan hal yang bagus, nggak ada hal yang bagus dengan adanya inflasi. Kalau 3% mungkin ada yang bagus, tapi kan realnya nggak segitu. Berasnya gue tahu 23,5%. Iya. Jadi ketika lu bekerja nih Bang, contoh ya, lu gaji UMR nih 4 juta. Dulu rumah 500 juta mungkin masih oke. Di pinggiran tapi masih bisa ditinggalin. Sekarang 500 juta dapat apa di sini? Ada nggak di dunia ini yang memainkan ini semua? Oh ada dong, pasti ada. Pemainnya ya ada pasti ya? Pasti ada. Untuk memainkan ini semua di sini, kan lu pasti pelajarin itu. Enggak, ini kan semua gamenya gini Bang. Let's say Bang Densu, saya kasih semua uang yang ada di dunia. Terus Bang Densu mau ngapain dengan uang itu? Saya? Pasti bingung kan, saya uang juga buat apa di ujung-ujungnya? Jawaban adalah manusia ketika sudah punya semuanya di dunia, yang dia mau adalah kontrol. Jadi kontrol itu format dari kekuasaan kan. Ini untuk kontrol. Jadi sistem fiat ini gue sebutnya, sistem fiat ini itu diciptakan itu di Jekyll Island. Jadi itu sebuah pulau. Ini zaman dulu ya. Presiden Amerika dulu yang pernah ngomongin ini pun nggak ada yang berani ngomongin ini. Karena ada sebuah kartel yang bikin semua ini terjadi seperti sekarang. Dan 1971 Presiden Richard Nixon itu lepas uang dari emas. Nah ini mungkin gue jelasin dari kertasnya dulu nih. Kenapa formatnya kertas? Zaman dulu orang transaksi pakai emas, Bang. Nah, gue kasih contoh sederhana aja. Kita ke zaman kerajaan kuno. Misalnya Bang Densu itu adalah pekerja sama seorang raja. Bang Densu digaji dengan kepingan emas. Kepingan emasnya itu perlu diinvestasikan nggak, Bang? Perlu.
Sebenarnya jawabannya enggak. Kepingan emasnya tetap Bang Desu bisa tuker untuk lain, nilainya nggak kurang. Nilainya Emasnya malah nambah nggak kan? dipatah. Kalau emas Iya. kan, maksudnya. Iya. Zaman dulu kan tapi nggak ada nilai nambah tuh orang, cuman kepingan doang. Oh, Kepingannya nggak patah kan Bang? Heeh. Nggak diambil sama orang, nggak digigit tikus. Enggak. Kenapa kalau sekarang orang bekerja gaji UMR tuh harus investasi kalau nggak mati? Ya nanti Berarti- uangnya ya turun. Karena uangnya turun. Heeh. Itu sama aja emasnya dipotek setengah tiap 3 tahun. Iya. Itu kan sistem yang nggak adil. Iya. Nah, zaman dulu emas. Tapi emas ini akhirnya susah untuk dipecah jadi kecil. Contohnya untuk beli air gini pakai emas terlalu mahal emasnya segini. Iya, dipecah kecilnya susah. Jadi pecah kecilnya pakai kertas. Jadi kepemilikan 1/100 dari emas tadi. Itu kertas tuh awal itu. Jadi kertas tuh sistemnya hutang atau riba. Jadi kertas yang pertama tuh hutang. Ini sampai 1971. Jadi kertasnya sekarang nggak perlu emas nih Bang. Boleh dicetak bebas. Nah itu udah rusak situ. Bitcoin. Bitcoin belum ada waktu itu. Belum ya? Iya, Orang banyak lari ke aset zaman Iya itu. kan di Bitcoin kan emas-emas digital kan ceritanya ya. Bitcoin tuh adalah Kripto gitu-gitu. sama. Menurut gua revolusi moneter. Iya, revolusi moneter ya. Iya. Gua ngomongin buat kripto ya, gua ngomongin Bitcoin ya. Iya. Jadi yang penting adalah dalam investasi. Pertanyaannya apa? Oke, investasi ini seperti apa kan? Untuk keep uang kertasnya ini aman. Jawaban adalah invest di scarce dan desirable asset. Aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Apa aja tuh? Emas, langka, diinginkan banyak orang. Sekarang kan emas Properti. lagi melonjak tinggi tuh. Kenapa? Karena tadi uang cetaknya tuh besar sekali sekarang. Jadi yuan sama USD ini peredarannya paling banyak sekarang. Makanya naiknya gila ya. Makanya naik gila. Jadi, Sorry, gue Iya. potong dulu di situ. Kemarin ada ramalan, gue nggak tahu tuh ramalan atau waduh enggak. ramah-ramah. Iya, jadi Iya. emas ini kan harganya udah naik nih. Nanti dia akan naik terus, tapi dia tidak akan bisa naik lagi gitu loh. Setelah itu perak nanti yang akan menyusul. Menurut gua nggak begitu ya konsepnya. Karena gini, emas kan juga inflasi. Emas tuh inflasi 2% per tahun. Kenapa? Karena emas bisa digali lagi kan. Kalau perak tuh inflasi jauh lebih tinggi dari emas. Iya, tapi bahan baku emas itu kan tidak lebih banyak daripada uang kertas kan. Betul. Jadi uang emas, ada yang bilang kalau perak akan lebih bagus dari emas, ya itu gue bisa kasih tahu secara makroekonomi nggak akan mungkin terjadi. Berarti ramalan itu tidak benar ya? Nggak benar. masuk ya secara nggak masuk, sainsnya ya? nggak masuk. Makin pokoknya gini, makin banyak mereka cetak uang, emas makin naik. Soalnya di situ dibilang katanya mulailah beli perak. Nggak. Gue nggak akan pernah beli perak. Oh, enggak ya? Nggak akan beli perak. The next emas lah maksudnya gitu. Nggak, karena nggak scarce dan desirable. Orang seperti gue nggak ada yang mau koleksi perak. Ngapain gue koleksi perak? Karena gini, yang lain kan komoditas. Kenapa nggak sekali bilang koleksi minyak aja? Barrel of oil dari Saudi gitu. Ngapain? Anjing, Perak tuh komoditas yang gampang dicari. rumah lu berminyak semua ya? Iya. Iya. Nah, sekarang gue mau bicara tentang produk branding yang lu bangun. Ya. Lu tuh kan selalu bangun tentang kripto, investasi, segala macem gitu. Tapi katanya ujung-ujungnya jualan kelas katanya. Ya. Iya lagi. Nggak masalah. Kok langsung iya? Lanjut, gitu. lanjut. Iya, katanya Gue nggak masalah. Gue nggak masalah. ujung-ujungnya jualan kelas. Apakah memang lu bertujuan seperti itu untuk jualan kelas atau gimana? Gini, apapun itu lu mau jualan kelas, terserah kan. Sebenarnya itu kan selama tidak merugikan orang, selama orang di dalamnya mengalami keuntungan dari belajar, apa yang salah dengan jualan edukasi? Ternak kan gue juga jualan bimbel kan basically. Iya. Jualan kelas. Semua orang bisa jualan kelas, tapi kan yang banyak dibilang sama netizen nih, oh bisa kaya dari jualan kelas. Nah pertanyaan kenapa lu masih miskin? Kenapa nggak jualan kelas aja? Kalau itu gampang, dan itu bisa bikin kaya. Nah jawabannya, apakah gua ujung-ujungnya jualan kelas? Ya kan pertanyaannya itu. Jawabannya gini, satu, yang gua mau itu adalah edukasi. Ya. Jadi ini gua mungkin buka aja ya. Gua tuh punya kelas namanya Akademi Kripto. Nah di Akademi Kripto ini gua ngajarin semuanya tentang kripto. Dari investasi, ya kan, dari teknologi blockchain-nya. Yang kalian nggak akan bisa temuin di kampus di sini. Karena yang ngajar tuh PhD dari Australia. Jadi ini benar-benar materi dari luar negeri yang diajarin di sini. Pertanyaan gue, apa salahnya dengan bikin seperti itu? Dan semua keuntungannya itu gue pakai untuk bagiin semua. Oh, lu ada pola seperti itu? Semuanya, semua keuntungannya gue pakai. Jadi ini pertama kali nih gue buka secara telanjang ya Akademi Kripto. Banyak yang salah bang, itu kayak, ini duitnya segini dari Akademi Kripto. Karena mungkin kelasnya katanya kan 17 juta gitu kan. Dulu gue pertama buka kelas itu 70.000 per bulan, gitu kan. Itu udah ada 5.000 tuh yang masuk. Itu kalau kalian nggak usah ngitung itu cuma 4 miliar nih. Gue udah hitung di kepala. 4 miliar. Oke. Kalau kali 12 tuh. Oke. Jadi 70.000 per bulan kali 12 lu kali 5.000 itu kayak Awalnya 4 miliar. Sekarang tuh sekitar ada hampir mungkin 9.000 10.000 orang yang di dalam. Itu harganya juga kan gue naikin pelan-pelan tuh. Sampai sekarang 17 juta. Kenapa? Biar kalau yang mau belajarnya nggak mau, gue nggak peduli gitu. 17 juta itu ada tambahan apa? Enggak, itu karena gue bilang gue nggak mau ini bisa diakses sama semua orang lagi. Oh. Jadi gue bikin barrier to entry tinggi biar yang mau belajar ya serius belajar gitu. Uangnya semua terus kira-kira gue dapetin 1,5 miliar sampai 2 miliar per bulannya.
Jadi untuk running cost server dan karyawannya kita ada sekitar sekarang 40 karyawan, itu 500 juta per bulan. Ini gue buka nih laporan keuangannya nih. Nggak perlu juga, nanti bisa gue bip-bip kok. Nggak apa-apa, buka aja. Jadi satu miliar sama 1,5 miliar tuh gue pakai setiap bulan untuk satu bangun sekolah. Jadi sekolah yang gue bangun tuh kita beli tanahnya, terus kita renovasi, itu 1 miliar, dan kita pakai untuk bagi beras bertonton ke warga setiap minggu. Karena gue bisa buktiin bahwa gue nggak perlu dapat duit dari situ, gitu. Gue tuh kalau nggak perlu nyalain kamera ini, gue nggak makan dari sini, gitu. Gue udah hidup gue udah selesai, gitu. Dan udah saya udah lama. Cuman kalau orang kan nangkepnya lu tuh kayak memanipulasi ya. Memanipulasi orang. Jadi awalnya itu lu bikin konten kripto begini, intinya tuh begini cara sukses yang cepat, bla, salah besar. Gue malah bilang Bitcoin tuh bukan cara untuk sukses cepat, bahkan itu bukan cara untuk kaya, bahkan gue bilang. Emas juga bukan cara untuk kaya. Emas, Bitcoin, properti itu cuma ngebekuin economic value lu ke masa depan. Kita bukan tambah kaya. Jadi yang beli aset itu bukan tambah kaya, tapi yang beli aset itu jadi stabil. Iya, cuma kan miskin yang beli kertas. Orang-orang itu banyak yang nangkep lapor ke gua, katanya kalau misalnya di kontennya si Timothy itu kesannya kalau lu begini, lu bisa maju, lu begini mungkin bisa kayaknya maju. Mereka kurang gitu. nonton kali ya konten-konten gua, karena gua nggak pernah sama sekali. Terus lu buktiin, lu pamer ini lu, pamer itu lu. Bukan, itu kan bukan buktiin untuk orang belajar sama gua. Gua nggak peduli, mau belajar sama gua boleh, nggak juga gua kaya banget gitu kan. Jadi pertanyaannya kenapa misalnya orang bilang misalnya pamer, let's say mobil. Kalau kayak tadi kan misalnya tadi Ciolive tadi, dia bilang dulu mobil lu tuh Audi, kan Audi murah gitu kan. Audi murah. Padahal sebenarnya waktu gua punya Porsche juga ada sebenarnya. Udah ada. Cuma kan orang kan punya persepsi seperti itu. Misalnya gua ngomong kayak gini. 2030 bakal ada siklus hutang nih. Terus gue pakai Audi yang sama tadi. Orang mikirnya apa? Yang bener lu. Gue beli itu buat bikin, ya udah, itu sebagai investasi juga. Karena itu kan gue beli yang scarce dan desirable juga. Orang bilang, kenapa beli mobil sampai seperti itu? Gue beli aja mobil 30 miliar. Karena orang yang punya akal sehat pasti tahu yang punya mobil 30 miliar tuh duitnya berapa kira-kira. Minimal tuh kalau mobil 30 miliar, minimal uangnya berapa? Ya pasti minimal ratusan lah. Ratusan tengah ke atas lah. Di atas 300 lah? Pasti di atas 300, nggak mungkin. Even OKB pun nggak mungkin, karena nggak bisa beli. Siapa yang mau jual ke dia? Nggak ada yang mau jual mobilnya ke dia. Karena mobil cuma 500. Lu punya mobil 30 miliar? Ada. Berapa biji? Satu. Karena itu memang mobil impian gua. Dan itu investasi juga kan. Berarti uang lu udah ratusan miliar? Ya, ratusan ada. Lah, kata Cici waktu lu kesini masih ratusan juta, puluhan juta katanya. Mana itu? Kan balik lagi. Itu kan waktu itu apa yang dia tahu dari apa yang dia lihat gua. Tapi waktu kesini udah miliaran. Gua udah miliaran. Gua udah miliaran. Puluhan baru. Gua punya mobil kok, gua punya Porsche waktu itu. Puluhan miliar lah. Enggak nyampe puluhan miliar. Miliaran lah. Miliaran. Masih tapi satu digit lah. Belum sampai 10 miliaran ke atas. Bener, gitu. Tapi kalau lifestyle gue dia bener tuh. Lifestyle gue memang masih puluhan juta tuh. Iya. Karena gue kan orangnya gue tuh orangnya hyper hemat. Gue sangat hemat orangnya. Sekarang kelihatan agak flexing karena uang lu tuh udah sampai di sekian gitu. Sebenarnya bukan flexing. Satu itu hobi gue. Iya. Hobi gue. Kan orang yang ngomong. Kan orang yang ngomong. Iya. Misalnya gini. Lu kebiasaan untuk makan di warteg, terus ada teman lu makan di mall. Lu bilang dia flexing gitu kan? Iya, kesannya. Iya. Tapi kalau gue main di teman-teman gue juga nggak ada yang bilang lu flexing lu gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Cuman kenapa ditunjukkan kan? Sebenarnya bisa nggak ditunjukkan kan? Nah, kenapa nggak ditunjukkan? Contohnya seperti rumah gue juga. Kemarin netizen juga lucu kan. Mereka kan suka begitu. Mereka suka nuduh kan. Mana nih gitu kan. Ya udah, karena gue foto aja. Nah, ini rumah gue gitu. Iya. Biar diam aja udah, sudah. Lu petani nih, itu cangkul lu. Kalau lu main atensi. Iya. Tapi kan gue baru mau main atensi. Sebenarnya gue bisa beli terus gue nggak usah show kan. Jadi baru belakang waktu ini lu main atensi, makanya di mana-mana tuh banyak. Baru 2 tahun kan? Iya, baru 2 tahun ini gitu baru ya. 2 tahun. Soalnya kan kita ketemu di sini lu masih umur 19. Betul. Gue lihat masih kecil waktu itu. Ntar kita lihat perjalanan. 5 tahun kemudian lu jadi begini. Investornya itu Sayap Suci. Holy Wings. Iya. Sayap Suci kedainya. Ada juga tapi. Lucu banget. Ada coffee shop ya kita. Ada coffee shop ya. Namanya Sayap Suci. Berapa persen lu masuk situ? 2%. Lah, sisanya yang 98 kemana? Siapa yang punya itu? Itu dibagi 11 orang. Ada 11 orang? 11 orang. Ngeluang lu udah berapa emang sekarang? Oke lah. Oke lah, Ban. Ternyata lu udah nyampe ya? Gue pernah ngomong di podcast sebelumnya. Pokoknya kalau misalnya gue buang 14 juta sehari, itu habisnya itu Napoleon baru lahir. Tahun 1700-an. Jadi kalau dia buang 14 juta sehari, uangnya dia itu baru habis Napoleon baru lahir. Napoleon baru lahir. Maksudnya Napoleon Bonaparte. Baru lahir. Iya.
Jadi gimana kita cara hitungnya? Kalau gua buang 14 juta setiap hari ini, mundur tapi ya. Mundur? Ya. Oh, itu habisnya Napolnya baru lahir, tinggal dihitung. Nah, sekarang dengan sebanyak itu, uang yang lu dapat, itu dari mana? Gua di market ya. Gua kan waktu itu gua main di ternak uang, itu gua main di equity. Gua banyak main di saham. Mainnya jadi ini banyak yang salah juga. Banyak yang bilang gua sama Raymond Chen itu dulu nyari duit dari jualan kelas ternak uang, sama juga persis kayak gini. Tapi ini Raymond pun bisa ngakuin, kita tuh dapatnya 0 dari ternak uang tuh 0. Kan itu kan sebuah perusahaan yang diinvest sama orang kan. Iya. Kita nggak bisa, bahkan gua sama Raymond itu di yang berdarah-berdarah terakhir ya. Itu kita ambil gaji tuh 0. Ini gua bisa ngomong. Gua sama Raymond tuh ngambil gaji 0. Jadi kita make nothing. Raymond tuh dapat duit dari endorse, gua waktu itu main saham. Nah dari situ duitnya waktu itu gue punya beberapa miliar yang dari awal di sini itu gue gulung. Waktu itu sampai sekitar jadi 30 miliar. Ketika 30 miliar itu ternak uang gue balikin yang 36 miliar itu uang gue itu gue gandakan di kripto. Yang paling kenceng akhirnya bikin duit lu naik itu dari mana? Oh banyak. Gue jadi di kripto kan ada Bitcoin yang paling besar. Tapi ada banyak project-project yang lain. Dan gue juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan luar negeri. Seperti MicroStrategy, itu perusahaan yang beli Bitcoin di neracanya. Jadi lu banyak menghabiskan waktu tuh di depan komputer itu ya? Lu liatin satu-satu. Iya, betul. Pernah tumbang nggak? Oh, zaman gua di saham tumbangnya banyak banget. Berapa habis berapa? Gua pernah rugi 30% dari 30-an miliar tuh gua pernah kena drawdown 30% tuh sekali. 30% dari 30 miliar. Ini terakhiran juga pernah ketika Bitcoin kemarin sempat koreksi ke sekitar 88.000 tuh gua hilang duit lumayan belasan persen, 20%. Itu size-nya besar. Gua hilang ratusan miliar. Serius lu? Floating tapi ya. Jadi floating, bukan realisasi tapi floating loss. Floating. Balik nggak? Balik kan sekarang udah balik. Harganya udah balik. Nggak deg-degan lu main begituan? Enggak, karena gua tahu apa yang gua lakukan. Jadi ketika Bitcoin 16.000 di tahun 2022, gua tuh bikin Instagram story dan gua taruh di sana. Gua beli nih 16.000. Waktu itu gua beli sekitar 39 miliar dan gua publish. Gua publish kok. Lu tahu apa yang lu lakukan dan lu tahu bagaimana menggorengnya ya? Betul. Dan ini kan semua betul lagi. Transaksi. Bukan gini, bukan goreng. Maksudnya nggak ada yang bisa digoreng dengan Bitcoin ini, karena Bitcoin kan aset kelima di dunia ini. Indonesia ngabisin semua duitnya juga nggak bisa gerakin ini. Ini aset terlalu besar, ini udah mau balap emas soalnya. Iya, sekarang makin gede. Dulu kan kalau mungkin gua ngomong ini dulu diketawain sama orang, tapi sekarang orang udah nggak bisa ketawa, karena Presiden US sudah beli sebagai strategic reserve. Orang yang nggak percaya Bitcoin sekarang kelihatan kayak orang bego semua. Karena udah diakui sama terlalu banyak negara. Cuma pertanyaannya kan, apakah semua orang cocok bermain kripto, Bitcoin? Gini, Bitcoin tuh sama persis kayak emas. Itu cuma ada 21 juta, anggapnya kayak beli tanah 21 juta. Tapi lu rebutannya bukan tanah di sini. Gini pertanyaannya, lebih valuable mana? Tanah di sini atau tanah di Manhattan? Jawabannya tanah di Manhattan kan. Nah, Bitcoin ini adalah ibaratnya properti yang paling enak, bisa dibagi, bisa ditransfer, bisa hilang kapan aja. Ini hari ini gue baru upload episode ke-25, jadi udah 25 bulan. Modalnya berarti kan 100 juta, ya kan? Itu 2,5 miliar modalnya berarti, yang gue keluarin. Sebulan 100 juta, itu sekarang portofolio jadi 5,6 miliar. Itu disaksikan semua orang. Oh, jadi maksudnya update banget gitu update banget, disaksikan semua orang. Duit lo double. Terus, tapi gue jelasin di episode ke-25. Ini bukan lo semua yang tambah kaya, tapi semua orang yang nggak denger mulut gue yang tambah miskin. Kita nggak tambah kaya. Lu sering mengeluarkan kalimat-kalimat begitu. Orang banyak kira kayak duit gue itu banyak, tapi enggak. Itu kalian semua yang tambah miskin, bukan gue yang tambah kaya. Gue tuh dengan Bitcoin, gue cuma bekuin economic value gue dari hari ini ke hari yang ke depan. Orang yang semua cuma dapat gaji, terus ngabisin nggak jelas, nggak investasi aset, itu tambah miskin terus. Gitu. Bukan duit dia tambah banyak. Lu pada yang pada tambah miskin, cu. Yang nggak berinvestasi. Pertanyaannya gini, kalau emang itu aset jelek, kenapa US mengakui sebagai strategic reserve negaranya loh? Itu udah diakui dengan negara adidaya terbesar di dunia. Negara seperti El Salvador, Bhutan itu udah masukin di dalam neraca negaranya loh. Jadi itu dari kayak APBN negara tuh diambil, ditaruh beli Bitcoin. Itu udah negara yang main. Soalnya banyak yang berspekulasi karena tertangkap banyak sekali kan orang-orang yang punya metode mirip-mirip kayak lu. Oh beda lah, itu menurut gue lebih jelek dari judi. Jadi karena gini, tadi gue mungkin jelasin, banyak yang nggak paham tentang sistemnya. Platform itu ada platform judi. Kita ngomong platform judi. Ini menurut gue bahkan lebih berbahaya dibanding platform judi. Kenapa? Platform judi itu salah sekali, tapi dia mengiklankan sebagai platform judi. Ini platform judi yang mengiklankan sebagai investasi. Ini menjerumuskan rakyat. Dan ini jahat sekali menurut gue. Platform seperti ini jahat sekali. Lu tebak-tebakan kalau menang dapat 80, kalau dapat 100. Itu udah gue ngomongin dari tahun 2020, 2021.
Dan itu udah lu announce dari Udah lama. gue announce, gue yang pertama, cuman gue yang teriakin itu waktu itu. Dan gak ada yang mau dengar, biasa yang orang Indonesia kan. Oh tapi gue beneran bisa kaya bang, silakan lu aja gitu. Oke, ini juga ada dugaan katanya. Katanya ini dari orang ya, bukan dari gue ya. Katanya Timothy ini uangnya bukan hasil dari usahanya dia, tapi hasil dari pencucian uang. Ini kan paling gampang kalau orang diskredit orang yang dia nggak paham. Ya ini kan dia nuduh. Misalnya orang balik lagi, dia kan menuduh. Orang misalnya nggak paham nih sama orang, oh kekayaan gimana. Pertama kan, gue kan nggak langsung ke situ, hinaannya. Hinaan yang pertama orang tuanya kaya. Oh nggak ketemu, dia cari lagi. Dia cari lagi, ujungnya tuh kalau udah hamil mentok tuh, dia pencucian uang. Apa yang orang tuduhkan ke lu dan benar? Ya coba dikasih tau gue kan nggak tahu. Karena gue gini, gue bukan pengamat yang setiap hari gue liatin komentar orang. Iya, tapi kan lu menganalisa, lu dari komentar orang. Balik lagi, gue pembuat. Gue kreator. Iya, lu create. Pasti kan create itu ada aksi reaksi. Kan terlalu banyak, tapi itu kan variabel. Kalau di dalam game teori itu adalah sebuah variabel. Itu nggak gue hitung semuanya, nggak gue metadatain, gue petain satu komen ini. Tapi kalau orang berbobot yang ngomong, mungkin lu nengok gitu. Buktikan. Oh, ada nggak orang berbobot? Ya nggak ada. Karena kalau dia ngomong begitu, Timothy itu buktikan gitu. Lu pernah menganalisa diri lu nggak? Pernah, selalu dong. Selalu self assessment gue. Apa strength lu? Gue itu terbaik di dunia mungkin di analisa market keuangan dan juga di media sekarang. Itu strength lu tuh? Menurut gue itu. Weakness lu apa? Kelemahan gue itu kadang gini. Gue itu bisa terlalu baik sama orang. Jadi misalnya ada teman mau apa, gue pasti selalu gue usahain gue bantu. Jangan bikin lu kecewa. Dan bukan bikin gue kecewa, tapi kadang itu ngerusak orangnya. Karena gini, orang minta lu bantu aja bisa rusak. Apalagi nggak minta lu bantu. Oh, jadi kadang-kadang dia nggak minta lu bantu. Iya. Oh, itu bisa rusak kadang kayak gitu. Yang paling pengen lu rubah dari diri lu 5 tahun ke depan apa? Yang gue pengen rubah dari diri gue 5 tahun ke depan, gue pengen jadi lebih bijaksana. Itu dong yang gue bijaksana. Emang lu ngerasa bijaksana itu penting? Oh penting, itu senjata di hidup itu. Oh. Karena dengan bijaksana lu bisa unlock yang namanya pengetahuan. Karena kalau pride itu tinggi sekali, lu nggak bisa jadi orang yang bijaksana. Lu harus bunuh ego dan bunuh pride. Jadi kalau lu menilai... Dan tadi mungkin kelemahan gue yang gue tambahin ya, itu ego dan juga pride gue. Karena gue tuh punya ibaratnya, ya bisa dibilang harta, bisa dibilang pencapaian yang lebih dibanding orang-orang seumur gue. Bahkan itu gue bisa bandingin di dunia, liquid ya. Itu bikin kalau yang gue 2 tahun lalu, wah mungkin lu kalau ketemu gue 2 tahun lalu pasti nggak seneng banget ketemu gue kalau asli. Oh pride-nya tinggi sekali gue 2 tahun lalu. Contohnya seperti apa? Bisa enggak, maksudnya anak umur 22 tahun punya uang puluhan miliar tuh, ya lu kebayang lah pasti kayak gimana. Gue main judi sih dulu. Ya. Gue udah duluan nih dari lu ya. Pasti duluan puluhan miliar habis di meja judi, Wak. Pasti misalnya kayak Bang Densu kan, dulu kan atlet basket ternama, dapat fame, dapat apa. Itu kan pasti nge-build sebenarnya pride yang tinggi sekali. Iya, pride-nya tinggi. Pride-nya tinggi sekali, egonya tinggi sendiri. Tapi di situ gue sadar, itu justru kelemahan gue untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Karena gue cinta pengetahuan. Kalau lu punya pride yang tinggi, lu nggak bisa kosongin gelas untuk belajar dari semuanya. Lu ngerasa, oh gue paling tahu nih. Ada triggernya waktu itu? Nggak ada sih. Coba itu gue pelajari over time. Karena ya makin gue berteman sama banyak orang. Tadi gue bilang juga di grup Holy Wings, gue banyak. Akhirnya, gue kan selalu berteman sama orang yang teman-teman gue dari SD kan. Dan gue main sama mereka udah lama. Ada teman-teman juga. Ketika gue masuk yang di grup Holy Wings, gue ketemu teman-teman yang sepadan. Nah di situ gue ngelihat tuh di situ. Makin gue rendahin pride dan ego gue, makin gue bisa belajar nyerap dari banyak orang. Nah dari situ gue mulai belajar tuh. Gitu. Kebijaksanaan tuh lebih penting dibanding emas. Orang mendingan ambil semua duit gue dibanding ambil wisdom gue. Ande-ande nih, maaf ya. Ya. Uang lu diambil sama Tuhan. Ya. Lu nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Ambil semua uang gue, ya, tapi lu nggak bisa ambil pikiran gue, lu nggak bisa ambil jiwa gue, lu nggak bisa ngambil ini. Mana gue nggak bisa dibeli. Gue nggak bisa dibeli. Gue nggak bisa ditawarin uang berapapun, gue nggak peduli. Lu boleh ambil semua uang gue, tapi jangan ambil jiwa gue, jangan ambil kebijaksanaan gue. Uang lu mana? Coba lu analisa ya. Di tahun 2025 ini ke 2026 ya. Konten-konten kreatornya menurut lu ini list-list gua nih, gitu. Konten kreator, maksud list apa nih? Konten kreator, kan lu menganalisa nih semuanya. Contoh ya, misalnya kayak lu kenal Selos nggak? Selos? Nggak gua kenal. Baiklah kalau begitu. Reza Arab. Nggak kenal. Tapi dia sempat kontak partner gua buat ajak ketemu. Oke. Selos punya Beyond tahu dong. Oh, kalau Beyond tahu. Tahu kan? Prospeknya Beyond ini ke depan gimana? Menurut gua kalau berhasil untuk bikin sesuatu yang ibaratnya di luar kan ada Dana White kan, bikin UFC kan. Itu balik lagi, mungkin ada yang bilang oh dia nyontek sama, tapi menurut gua hebat sih apa yang diciptakan dengan bola mata segitu banyak ya.
Dia harus bisa lihat angle monetisasi yang paling pasnya di mana, apakah itu dari pay-per-view, apakah dari sponsorship. Mungkin bisa copy modelnya UFC, kalau bisa di-grow terus ya pasti bagus lah. Asal fokus. Bisa besar ya? Apapun yang dikerjakan dengan fokus dan sepenuh hati itu bisa besar. Holy Wing Sport bisa saingin itu atau lebih besar? Gini, HSS itu kan salah satu HSS ya? Iya. lini bisnis kita. Kalau sekarang kan gue bukan orang yang ngeliatin di sana banget gitu. Dan gue bukan yang pencinta combat sport sampai gue ngikutin. Jadi gue tuh orang selalu ngomong apa yang gue paham dan gue tahu. Jawabannya adalah gue nggak tahu. Jawabannya gue nggak tahu. Karena balik lagi, Holy Wings pada core bisnisnya kan bukan itu. Dan itu kan salah satu bagian. Kita kan bisnis kita banyak sekali. Itu salah satu bagian. Tapi apakah salah satu bagian ini bisa mengalahkan, misalnya tadi lu sebut Beyond? Jawabannya gue nggak tahu. Bisa iya, bisa kalah. Namanya dan itu bukan 1 meter yang penting buat lu sekarang. Kalau pribadi untuk gue bukan ya, karena gue juga bukan pencinta ya. Combat sport. Kadang suka nonton sih, cuma gue bukan yang pencinta kayak. Lu lebih hobi lu tuh melihat dunia finance segala macam, uang segala macam dari ketinggian ya. Iya, itu. Lu udah di level situ ya. Yang itu hobi soalnya dari kecil. Lu mau jadi apa? Umur segini uang udah triliun ya, udah pegang triliun lah. Ya kita ngomong valuasi aja lah. Iya, kalau dihitung-hitung sampai siapa tadi namanya yang lahir itu? Napoleon Bonaparte mah harusnya triliun ya. Iya. Gimana rasanya pegang uang triliun, cuy? Rasanya beban untuk gua. Beban untuk bagaimana caranya gue bisa membagikan ini semua. Karena gue mau mati dengan 0. Mau mati dengan 0? 0, ya. Jadi gue nggak mau tinggalin apapun untuk anak-anak gue. Karena gue tuh mulai dari 0, gue pengen mereka bisa merasakan mulai dari 0. Mungkin gue sisain sedikit, cukup untuk mereka coba usaha, biar nggak mati, tapi nggak cukup untuk mereka foya-foya. Tapi semua sisanya mau gue, kayak Warren Buffett lah, mau gue habisin. Karena gue idolanya Warren Buffett. Mau gue habisin semua di pendidikan ini, gue mau bangun 1000 sekolah. Makanya kan kalau sekarang gue nggak usah bangun sekolah, gue keep aja, gue compounding, duit gue pasti lebih cepat gedenya kan. Cuman gue tuh gini, uang tuh ada namanya marginal cost of utility. Pizza ketika lo lapar banget, 1 slice besar nih, lo makan slice pertama tuh enak banget. Slice kedua, slice ketiga tuh udah turun value-nya. Slice kelima udah kayak ini lo pengen buang. Uang tuh sama. Mungkin di 10 miliar pertama gue norak, 30 miliar norak, 100 miliar pun wah beli penthouse, beli. Tapi setelah udah lewat dari itu ya, apa kita tinggal di Indonesia ya, nggak banyak yang gue bisa lakukan dengan uang, itu justru jadi beban untuk gue. Masas. Waduh, gue nggak suka pijit, nggak hobi pijit gue. Lu nggak bandel-bandel lu? Gini, orang kan mereka punya kesukaan masing-masing ya gue sebutnya. Iya betul. Tapi yang gue benar-benar suka tuh mungkin 1 multiplying duit tadi, 2 jadiin uang itu manfaat tuh sebanyak-banyaknya manusia. Berarti itu harta kan masuk nih ke lu nih. Iya. Tahta? Enggak. Tahta nggak masuk. Gue nggak pengen kekuasaan. Karena gue lebih pengen pakai hartanya itu untuk dibagikan ke orang. Wanita? Wanita ya pasti ya mana mungkin pria nggak suka wanita kan itu. Itu homo. Takutnya lu suka waria. Bahaya. Nggak, soalnya kalau bilang wanita saya nggak suka, saya masih ada waria. Bahaya. Gitu. Bahaya. Wanita suka juga. Berarti lu masa muda lu ini lu ingin mencari apa yang menurut lu proporsional buat lu sampai lu mendapatkan kebijaksanaan lebih jauh lagi. Betul. Untuk berkembang dan bertumbuh sampai nanti akhirnya gua bisa jadi manfaat. Jadi manfaat. Family, is it really important for you one day in the future atau is a part of the journey aja? Part of the journey, tapi itu secondary ke tujuan utama gua. Balik lagi Elon Musk kan juga bilang kenapa dia nggak ngurusin anaknya, dia punya banyak anak sama banyak cewek kan? Karena dia tujuan utamanya bikin manusia multiplanetary. Itu dia mungkin lebih hebat jauh dari gua. Gua mungkin cukupnya sampai bikin 1000 sekolah gitu mungkin udah. Gitu. Udah, game over habis. Sebagai penutup ada satu pertanyaan dari salah satu netizen. Kalau Anda bisa mengulang kembali sebuah pernyataan publik yang sudah pernah Anda buat katanya. Ya. Ada nggak yang lu pengen tarik dan revisi kembali? Nggak ada. Gue nggak pernah mengulang apapun di hidup gue. Karena gue nyampe di sini dengan apa yang gue kerjakan dari dulu. Jadi kalau emang waktu itu gue bikin pernyataan publik yang salah atau salah menurut gue nggak akan jadi itu bahan yang gue pengen ulang. Jadi jawabannya tidak ada. Gue tidak pernah menyesal manusianya. Ada mungkin nggak lu meminta maaf apabila suatu hal pernyataan lu salah? Enggak. Karena apapun yang gue state, gue ingin dengan hati gue gitu. Jadi kalau orang nggak suka ya silakan. Kalau misalnya akhirnya membahayakan diri lu minta maaf nggak? Tetap enggak, ya membahayakan bagaimana dulu kan? Ya, kan semua di hidup ini bisa dikondisikan. Berarti lu tidak akan meminta maaf apapun yang terjadi ya? Menurut gue, selama yang gue bilang kebenaran, gue tidak akan mundur. Gue tidak akan takut. Timothy Ron.